Bayangkan, di pasar malam yang ramai, pedagang tua ini berdoa setiap malam agar rezekinya lancar. Tapi tiba-tiba, doa-doanya tak lagi sampai ke langit, digantikan oleh bisikan sunyi dari seorang perempuan berbaju putih, rambut panjang hitam, yang menawarkan janji mengerikan. Apa yang terjadi jika doamu dicuri oleh kuntilanak? Cerita horor nyata ini akan bikin bulu kudukmu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Langsung tonton sampai habis ya. Pasar malam kampung Melayu di pinggiran Jakarta selalu ramai saat matahari terbenam. Lampu-lampu neon berkedip-kedip, suara pedagang memanggil pembeli bergema di udara lembab, dan aroma gorengan campur asap rokok kretek membuat siapa saja yang lewat merasa lapar. Di tengah keramaian itu, Pak Haji berdiri di depan lapak kain batiknya. Usianya sudah 60 tahun lebih. Tubuhnya kurus, tapi tegar, dengan janggut putih yang rapi dan kopiah hitam yang selalu menempel di kepalanya. Setiap malam, sebelum membuka lapak, dia punya ritual kecil, berlutut di pojok gelap di belakang gerobaknya, menggumam doa panjang untuk rezeki yang lebih baik. Wah ya Allah, berikanlah hambamu ini pembeli yang ramai malam ini, biar hutang di bank lunas, dan anak bungsu bisa lanjut sekolah, bisiknya pelan. Tangannya menadah ke langit. Dulu, doa seperti itu selalu membawa keberuntungan. Pembeli datang berbondong-bandong. Kain batiknya laku keras, dan dia bisa pulang dengan kantong penuh. Tapi belakangan ini, semuanya berubah. Doa-doanya seperti hilang di angin malam. Pembeli semakin sedikit, lapak sepi, dan hutang menumpuk. Pak Haji menggelengkan kepala, bangun dari lututnya, dan mulai menyusun ken-ken batik di meja lipatnya. Malam itu, pasar terasa lebih sepi dari biasanya. Hanya beberapa orang yang berlalu lalang, kebanyakan buru-buru pulang karena kabut mulai turun dari sungai di belakang pasar. Pak Haji duduk di kursi plastiknya, memandang ke arah pohon beringin tua di tengah pasar. Pohon itu sudah ada sejak zaman Belanda, katanya, dan orang-orang desa bilang itu tempat angker. Tapi Pak Haji tidak percaya begitu saja. Dia orang beriman, lebih percaya doa daripada cerita hantu. Tiba-tiba, seorang wanita mendekati lapaknya. Dia tampak sekitar 40 tahun, memakai kebaya sederhana dan rambut diikat ponytail. "Pak, ada kain batik yang murah buat kado ulang tahun suami," katanya sambil memeriksa kain-kain itu. Pak Haji tersenyum. "Ini pembeli pertama malam ini." "Ada mbak, ini yang motif parang, bagus untuk pria. Harganya 40.000 saja." Wanita itu mengangguk, membayar tanpa tawar-menawar, dan pergi. Pak Haji merasa lega. Setidaknya ada satu transaksi. Tapi saat dia menghitung uang, angin dingin berhembus, membawa suara aneh seperti tangis bayi samar-samar dari arah pohon beringin. Dia mengabaikannya. Tapi malam demi malam, hal-hal aneh mulai terjadi. Pembeli datang, tapi mereka aneh, bayar mahal tanpa bicara banyak, dan selalu menghilang sebelum fajar. Penjualan Pak Haji naik sedikit, tapi doanya tetap terasa kosong. Suatu malam, setelah doa seperti biasa, dia merasa ada yang memandangnya. Dia menoleh ke belakang, dan di antara bayang-bayang, dia melihat sesosok perempuan berdiri. Baju putih panjang, rambut hitam menjuntai ke pinggang, wajahnya pucat tapi cantik. Pak Haji bergidik, tapi saat dia mengedip, sosok itu hilang. Mungkin capek saja, gumamnya pada diri sendiri. Keesokan harinya, Pak Haji bertemu Mbak Siti di warung kopi pinggir pasar. Mbak Siti adalah penjual jamu tradisional. Lapaknya tak jauh dari milik Pak Haji. Dia wanita tangguh, suaminya sakit-sakitan, dan dia yang jadi tulang punggung keluarga. "Pak Haji, kok kelihatan lesu? Doa malam tadi nggak nyaman ya?" tanyanya sambil menyeduh kopi hitam. Pak Haji menghela napas. "Entahlah mbak, doa saya kayak nggak sampai. Pembeli datang sih, tapi rasanya ada yang salah." "Kemuci." Mbak Siti tertawa kecil, tapi matanya serius. "Sama pak, saya doa buat suami sembuh dari sakit paru-parunya, tapi malah mimpi aneh. Ada perempuan di mimpi, bilang doa saya tak lagi sampai, malah diganti janji apa gitu. Saya nggak percaya hantu-hantuan, tapi ini bikin gelisah." Pak Haji mengerutkan kening. "Perempuan gimana?" "Baju putih, rambut panjang." Mbak Siti mengangguk pelan. "Iya pak, kayak kuntilanak di cerita lama. Tapi ini kan Jakarta, zaman sekarang. Mungkin stres karena ekonomi lagi susah." Mereka berdua diam sejenak, memandang pasar yang mulai ramai pagi itu. Pak Haji ingat cerita kakeknya dulu, tentang pasar ini dibangun di atas tanah kuburan lama. Katanya, ada arwah perempuan yang mati tragis, hamil di luar nikah, dibunuh keluarganya. Tapi Pak Haji bukan tipe yang mudah percaya. Dia lebih fokus pada masalah nyata, hutang bank yang jatuh tempo bulan depan, dan anak bungsunya yang ingin kuliah tapi biaya tak cukup. Malam berikutnya, pasar kembali ramai.
Pak Haji menyusun kain batiknya dengan hati-hati, berharap malam ini lebih baik. Beberapa pedagang lain mulai bergunjing. Ada Pak Joko, penjual sate ayam, yang bilang penjualannya anjlok. Doa saya kayak hilang, Pak. Dulu ramai sekorong sepi. Tapi aneh, kemarin ada pembeli-beli banyak, bayar cash, tapi mukanya kayak nggak biasa. Mbak Siti yang lewat ikut nimbrung. Sama, Pak. Jamu saya laku, tapi doa buat suami malah bikin mimpi buruk. Pak Haji mendengarkan sambil mengangguk. Dia mulai curiga ada pola. Semua pedagang yang doanya tak lagi sampai justru mendapat rezeki tiba-tiba. Tapi dengan rasa gelisah. Malam itu, setelah doa, dia duduk diam di lapaknya. Kabut turun lebih tebal, membuat pasar seperti terpisah dari dunia luar. Tiba-tiba, suara tangis bayi terdengar lagi, lebih jelas. Pak Haji bangun, berjalan ke arah pohon beringin. "Siapa di sana?" serunya pelan. Tak ada jawaban, tapi angin berhembus kencang. Dan di balik pohon, dia melihatnya lagi. Perempuan itu, kali ini lebih jelas. Matanya hitam pekat, bibirnya tersenyum tipis. "Janjimu ku ganti," bisiknya. Suaranya seperti angin. Pak Haji mundur, jantungnya berdegup kencang. "Siapa kamu? Pergi!" Tapi sosok itu lenyap, meninggalkan secari kertas di tanah. Pak Haji mengambilnya dengan tangan gemetar. Tulisannya sederhana. Kesepakatan sunyi dimulai. Riseki datang, tapi doa hilang. Dia pulang malam itu dengan pikiran kacau. Di rumah sederhana, di gang sempit, istrinya, Bu Haji, sudah menunggu. "Kenapa mukanya pucat, Pak? Penjualan bagus nggak?" Pak Haji menggeleng. "Bagus, Ibu. Tapi ada yang aneh." Dia ceritakan tentang sosok perempuan dan kertas itu. Bu Haji tertawa. "Ah, Pak, itu pasti hayalan. Besok kita ke dokter aja." Tapi Pak Haji tahu itu bukan hayalan. Malam itu, dia mimpi. Perempuan itu berdiri di depan sajadahnya, menyerap doanya seperti asap yang naik ke langit, lalu mengubahnya menjadi benang hitam yang melilit lehernya. Pagi harinya, Pak Haji pergi ke masjid dekat rumah. Dia sholat subuh, berdoa lebih panjang, tapi tetap terasa kosong. Setelah itu, dia bertemu Ki Agus, seorang dukun tua yang sering nongkrong di warung dekat masjid. Ki Agus sudah 80 tahun, tapi matanya tajam. "Pak Haji, ada masalah?" tanyanya. Pak Haji ceritakan semuanya. Ki Agus mendengarkan serius. "Itu kuntilanak, Pak. Bukan sembarang hantu. Dia pengganti doa. Dulu, di zaman Belanda, perempuan itu mati tragis di tanah pasar. Sekarang, dia haus janji manusia. Doa yang putus asa dia curi, diganti kesepakatan sunyi. Riseki datang, tapi harga mahal. Suara, ingatan, bahkan jiwa." Pak Haji skeptis. "Ki, saya orang beriman. Mana mungkin doa diganti hantu?" Ki Agus tersenyum. "Iman itu bagus, Pak. Tapi kadang janji kosong kita sendiri yang memanggilnya. Coba lihat pedagang lain." Pak Haji ingat Pak Joko yang tiba-tiba kehilangan suara pagi itu. Dia datang ke pasar. Dan benar, Pak Joko hanya bisa mengangguk, lidahnya seperti terikat. "Sunyi terlalu berat," tulisnya di kertas. Pak Haji panik. Dia cari Mbak Siti yang sedang meracik jamu. "Mbak, kita harus selidiki ini. Saya lihat kuntilanak kemarin." Mbak Siti mengerutkan kening. "Pak, saya ateis. Tapi kalau ini nyata kita cari tahu. Mungkin ada diary ibu saya. Dia pernah cerita tentang kutukan lama." Mereka berdua mulai mencari petunjuk. Mulai dari pohon beringin. Di sana, mereka temukan goresan lama di batang pohon. Nama perempuan, tahun 1920. Malam itu, pasar ramai lagi. Tapi Pak Haji tak bisa tenang. Pembeli misterius datang, beli kain batik mahal, tapi matanya kosong. Saat dia doa, angin dingin datang lagi. Kuntilanak muncul di depannya, lebih dekat. "Janji diterima," bisiknya. Pak Haji berteriak, tapi suaranya hilang sejenak. Dia lari ke Mbak Siti. "Kita harus hentikan ini sebelum terlambat." Hari-hari berikutnya, kehidupan Pak Haji semakin susah. Hutang mendesak, anaknya nangis minta biaya sekolah, dan doanya tak lagi memberi harapan. Tapi ada sedikit senang. Mbak Siti jadi teman, mereka saling dukung. Suami Mbak Siti mulai membaik sedikit, mungkin dari jamu atau janji aneh itu. Pak Haji mulai percaya, ini bukan akhir. Mereka rencanakan ritual sederhana tapi deep down, dia tahu konflik baru dimulai. Kuntilanak tak akan pergi begitu saja. Pak Haji tidak bisa tidur nyenyak setelah malam itu. Setiap kali memejamkan mata, dia melihat wajah pucat perempuan berbaju putih itu. Pagi-pagi sekali, dia sudah bangun dan langsung ke pasar. Kabut masih menyelimuti kampung Melayu, membuat lampu-lampu neon terlihat samar. Lapaknya masih tertutup terpal, tapi dia tidak langsung membuka. Dia pergi mencari Mbak Siti. Mbak Siti sudah ada di lapak jamunya. Dia sedang meracik ramuan kunyit asam.
Tangannya lincah mengulek bahan-bahan di cobek batu. "Pagi, Pak. Kok datang?" "Lebih, mukanya kayak nggak tidur," katanya sambil menyodorkan gelas air putih. Pak Haji duduk di bangku kecil. "Saya nggak bisa tidur, Mbak. Semalam kuntilanak itu muncul lagi. Lebih dekat, dia bilang janji diterima. Saya takut ini beneran." Mbak Siti berhenti mengulek sebentar, tapi lalu melanjutkan lagi. "Pak, saya bilang kan saya nggak percaya hantu, tapi suami saya semalam batuknya agak reda. Aneh banget, padahal obat dokter nggak mempan selama ini." Mereka berdua diam sejenak. Lalu Mbak Siti mengajak Pak Haji ke rumahnya yang kecil di belakang pasar. Rumah itu sederhana. Tembok bata tanpa cat, atap seng yang berisik kalau hujan. Di dalam, suami Mbak Siti, Mas Budi, terbaring di kasur lantai. Wajahnya kurus, napasnya masih berat, tapi matanya lebih terang dari biasanya. "Pagi, Pak Haji," sapanya lemah tapi tersenyum. Mbak Siti mengambil kotak kayu kecil dari bawah almari. "Ini diary ibu saya. Beliau meninggal 10 tahun lalu. Dulu dia pernah cerita, waktu muda dia juga pernah mimpi aneh di pasar ini." Dia membuka diary yang sudah lusuh itu. Halaman-halaman kuning, tulisan tangan dengan tinta hitam yang mulai pudar. Pak Haji membaca pelan. Diary itu ditulis tahun 1965, waktu ibu Mbak Siti masih gadis. Dia menulis tentang kemarau panjang yang membuat desa susah. Orang-orang berdoa minta hujan, tapi tak kunjung turun. Lalu suatu malam, dia mimpi ada perempuan berbaju putih di pohon beringin. Perempuan itu bilang, "Doamu tak sampai, aku ganti dengan janji. Kalian akan dapat hujan dan panen bagus, tapi harus diam. Jangan cerita ke siapa-siapa." Desa saat itu setuju dalam hati, karena putus asa. Besoknya hujan turun deras, sawah hijau lagi, semua senang. Tapi satu persatu, orang yang paling sering berdoa mulai hilang suara. Ada yang lupa nama anaknya sendiri. Akhirnya ibu Mbak Siti yang masih muda saat itu nekat ke dukun. Dukun bilang kutukan bisa diputus kalau ada yang berani cerita karus-karus ke semua orang tentang kesepakatan itu. Dia lakukan, dan kutukan hilang. Tapi ibunya jadi sakit-sakitan sampai tua. Pak Haji menutup diary itu dengan tangan gemetar. "Berarti ini kutukan lama yang balik lagi, Mbak." Mbak Siti mengangguk pelan. "Kayaknya iya, Pak. Tapi sekarang zaman beda. Orang-orang lebih susah, doa lebih putus asa. Mungkin itu yang bikin dia muncul lagi." Siang itu mereka pergi menemui Ki Agus. Dukun tua itu sedang duduk di teras rumah kayunya, menghisap rokok daun. "Sudah kuduga kalian akan datang," katanya sebelum mereka bicara. Pak Haji dan Mbak Siti duduk di depannya. Ki Agus mendengarkan cerita mereka tanpa banyak komentar. Setelah selesai, dia menghela napas panjang. Kuntilanak ini bukan hantu biasa. Namanya dulu Siti Nurbaya, perempuan bangsawan kecil zaman Belanda. Hamil di luar nikah sama tentara Belanda. Keluarganya malu, bunuh dia dan bayinya. Kubur di bawah pohon beringin yang sekarang di tengah pasar. Arwahnya marah, tapi bukan balas dendam biasa. Dia lihat manusia sering janji kosong sama Tuhan. "Rezeki lengker, aku akan sedekah banyak. Kalau suami sembuh, aku akan puasa Senin Kamis." Tapi begitu dapat, lupa dia manfaatkan itu. Dia curi doa yang naik, ganti dengan janji sunyi. Rezeki datang, tapi bayarnya berat. Mbak Siti bertanya, "Gimana cara hentikannya, Ki?" Ki Agus menggeleng. "Susah. Dulu Ibu Siti bisa karena dia berani cerita ke semua orang. Tapi sekarang pedagang banyak, dan orang takut rugi. Kalau cerita, kuntilanak marah, bisa lebih cepat ambil bayaran. Harus ada yang rela korbankan diri." Pak Haji pulang sore itu dengan pikiran berat. Di rumah, Bu Haji sedang masak sayur bayam. Anak bungsunya, Andi, baru pulang sekolah. "Ayah, besok ada biaya study tour ke Borobudur. Harus bayar 200.000, kata Andi malu-malu. Pak Haji tersenyum paksa. "Nanti ayah usahakan, Nak." Padahal di kantongnya tinggal 50.000 saja. Malam datang lagi. Pasar mulai ramai. Pak Haji membuka lapak seperti biasa, tapi hatinya gelisah. Pembeli misterius datang lagi. Kali ini seorang pria muda berpakaian rapi. Beli 3 potong kain batik termahal tanpa tanya harga. Bayar pakai uang baru, lalu pergi tanpa bicara. Pak Haji hitung uangnya. Cukup untuk bayar biaya study tour Andi dan cicilan bank bulan ini. Dia senang sebentar, tapi langsung ingat kata Ki Agus. Bayaran akan datang tengah malam. Saat pasar mulai sepi, Mbak Siti datang buru-buru ke lapak Pak Haji. Wajahnya pucat. Pak Joko tadi malam bunuh diri, gantung diri di rumahnya. Istrinya bilang sebelum mati, Pak Joko nulis di kertas, "Sunyi terlalu berat, aku nggak tahan." Pak Haji terduduk. Pak Joko adalah pedagang sate yang suaranya hilang beberapa hari lalu. Mereka berdua pergi ke pohon beringin. Malam itu gelap, hanya lampu pasar yang jauh menerangi sedikit. Di batang pohon, goresan nama Siti Nurbaya masih ada.
Mbak Siti sentuh goresan itu. Tiba-tiba angin kencang dondon bergoyang keras. Mereka lihat bayangan perempuan berbaju putih berdiri di balik pohon. Kali ini wajahnya lebih jelas. Cantik, tapi mata hitam kosong. Perutnya agak buncit seperti orang hamil. Janji kalian sudah kuterima. Bisik suara itu terdengar di kepala mereka berdua. Mbak Siti mundur, tapi Pak Haji tetap berdiri. Kembalikan doa kami. Kami nggak mau janji sama kamu, teriak. Kuntilanak tertawa pelan, suaranya seperti tangis bayi, lalu lenyap seketika. Mereka pulang dengan badan dingin. Di rumah Mbak Siti, Mas Budi sudah bisa duduk sendiri. Aku merasa lebih kuat hari ini, katanya senang. Mbak Siti tersenyum, tapi hatinya tak tenang. Rezeki datang, tapi kematian Pak Joko jadi bayangan hitam. Beberapa hari berikutnya, kejadian aneh bertambah. Seorang penjual gorengan kehilangan ingatan tentang anak-anaknya. Dia panggil anak sendiri dengan nama orang lain. Penjual bakso mulai batuk darah tanpa sebab. Semua pedagang yang pernah dapat pembeli misterius mulai kena. Pak Haji sendiri mulai merasa suaranya serak, seperti ada yang menekan tenggorokannya. Satu sore, ada orang baru datang ke pasar. Namanya Mas Riko. Developer muda dari Jakarta Pusat. Dia pakai jas rapi, naik mobil Innova hitam. Katanya dia mau beli tanah pasar untuk dibangun mall modern. Pasar ini sudah kuno, Pak. Kalau jadi mall, kalian semua bisa sewa kios yang lebih bagus. Pendapatan lebih besar, katanya di depan pedagang yang berkumpul. Beberapa pedagang senang dengar tawaran itu. Rezeki besar tanpa susah payah. Tapi Pak Haji dan Mbak Siti curiga. Mas Riko tersenyum lebar. Matanya seperti orang yang sudah punya rencana besar. Malam itu, Pak Haji lihat Mas Riko berdiri sendirian di dekat pohon beringin, seperti sedang bicara sendiri. Pak Haji cerita ke Mbak Siti, kayaknya orang ini ada hubungan sama kuntilanak, Mbak. Mbak Siti mengangguk. Kita harus cari tahu lebih dalam. Besok kita coba ritual kecil. Bakar kemenyan dan baca doa di pohon itu. Mungkin dia mundur. Mereka lakukan rencana itu malam berikutnya. Ki Agus ikut, bawa kemenyan dan air bunga. Mereka bertiga berdiri di bawah pohon beringin. Bakar kemenyan, baca ayat-ayat suci. Awalnya tenang, tapi tiba-tiba angin kencang. Kemenyan padam sendiri. Kuntilanak muncul lagi, kali ini lebih marah. Wajahnya berubah mengerikan. Mulutnya terbuka lebar. Suara tangisnya keras sekali. Mbak Siti jatuh tersungkur. Pak Haji pegang tangannya Ki Agus yang tiba-tiba batuk darah. Ritual gagal total. Ki Agus bilang, lemah. Dia lebih kuat sekarang. Ada yang kasih makan janji baru, janji besar. Pak Haji tahu janji baru itu mungkin dari Mas Riko dan pedagang yang tergiur mall. Rezeki besar yang ditawarkan mall jadi umpan sempurna buat kuntilanak. Malam itu Pak Haji pulang dengan hati hancur. Andi senang karena biaya study tour sudah dibayar. Bu Haji senang karena ada uang belanja lebih. Tapi Pak Haji tahu, semua itu cuma pinjaman. Bayarannya akan datang, dan mungkin lebih mahal dari yang dia bayangkan. Beberapa hari setelah ritual gagal di pohon beringin, suasana di pasar malam kampung Melayu semakin tegang. Pedagang-pedagang mulai saling curiga. Ada yang bisik-bisik, kalau kutukan ini gara-gara orang dalam yang egois. Pak Haji coba tetap tenang, tapi suaranya makin serak. Setiap kali bicara, tenggorokannya seperti ada yang menekan. Dia batuk-batuk kecil, tapi tak ada dahak, hanya rasa sesak yang aneh. Pagi itu, Pak Haji datang ke pasar lebih lambat dari biasa. Bu Haji di rumah khawatir, tapi Pak Haji bilang cuma masuk angin. Di lapaknya, Mbak Siti sudah menunggu. Wajahnya lebih cerah dari sebelumnya. Pak, suami saya bisa jalan ke warung tadi pagi. Kakinya nggak lemas lagi. Dokter bilang paru-paru Nia mulai bersih. Padahal obatnya sama saja. Pak Haji tersenyum tipis. Senang dengarnya, Mbak. Tapi kita tahu, ini bukan dari obat. Mbak Siti mengangguk pelan. Iya, Pak. Ini dari janji itu. Rezeki datang, tapi saya takut bayarannya nanti. Mereka berdua lihat ke arah lapak-lapak lain. Penjual gorengan, Pak Slamet, sedang duduk termenung. Anak-anaknya datang bawa makan, tapi Pak Slamet panggil mereka dengan nama salah. Ini siapa ya? Anak tetangga, katanya, bingung. Istri Pak Slamet nangis di pojok, tapi tak berani cerita ke orang lain. Sore harinya, Mas Riko datang lagi. Mobilnya parkir di pinggir pasar, bikin orang-orang melirik. Dia bawa map besar dan mulai bicara sama beberapa pedagang senior. Saya sudah urus izin, Pak. Tanah ini akan dibeli pemerintah daerah. Lalu saya bangun mall 3 lantai. Kalian semua dapat kios baru, AC, eskalator, parkir luas. Pendapatan bisa naik 3 kali lipat. Beberapa pedagang langsung senang. Mereka bayangin duit banyak tanpa harus bangun pagi-pagi, tanpa hujan-hujanan. Pak Haji dan Mbak Siti dengar dari jauh. Orang ini berbahaya, Mbak, kata Pak Haji pelan.
Dia janji rezeki besar ke semua orang. Itu makanan buat kuntilanak. Mbak Siti setuju. Mereka putuskan awasi Mas Riko lebih dekat. Malam itu, pasar ramai seperti biasa. Lampu neon berkedip, suara musik dangdut dari radio kecil, aroma sate dan martabak campur aduk. Pak Haji duduk di lapaknya. Kain batik tersusun rapi. Pembeli misterius datang lagi. Kali ini 2 orang, pria dan wanita, berpakaian bagus tapi wajahnya datar seperti topeng. Mereka beli 5 potong kain termahal, bayar pakai uang ratusan ribu baru, lalu pergi tanpa senyum. Pak Haji hitung uangnya, cukup untuk bayar hutang bank 2 bulan sekaligus. Dia senang sebentar. Pulang ke rumah, Bu Haji langsung peluk dia. Alhamdulillah, Pak, uang ini banyak. Kita bisa renovasi rumah sedikit. Beli kulkas baru. Andi, anak bungsunya lompat-lompat senang karena bisa beli sepatu baru untuk sekolah. Pak Haji ikut tertawa, tapi di dalam hati dia takut. Rezeki ini terasa seperti racun manis. Tengah malam, saat pasar mulai sepi, Pak Haji lihat Mas Riko lagi di dekat pohon beringin. Kali ini dia bawa tas kecil, keluarkan sesuatu dan taruh di akar pohon. Pak Haji sembunyi di balik gerobak, amati dari jauh. Mas Riko seperti bicara sendiri, tangannya jarak-jarak seperti lagi janji sesuatu. Angin tiba-tiba kencang, daun pohon bergoyang keras. Pak Haji lihat bayangan kuntilanak muncul sebentar di belakang Mas Riko. Seperti lagi tersenyum. Pak Haji buru-buru cari Mbak Siti. Mbak, Mas Riko kasih sesuatu ke kuntilanak. Kayaknya dia buat kesepakatan sendiri. Mbak Siti kaget. Berarti dia tahu tentang kutukan ini, Pak. Bukan orang biasa. Keesokan harinya, mereka coba cari tahu siapa Mas Riko sebenarnya. Mbak Siti punya teman di kelurahan, minta tolong cek data. Ternyata Mas Riko anak pengusaha besar di Jakarta. Kakek buyutnya dulu tentara Belanda yang bertugas di daerah ini tahun 1920-an. Nama keluarganya sama dengan cerita Ki Agus, keluarga yang bunuh Siti Nurbaya karena malu punya cucu campuran. Makanya dia berani banget, kata Mbak Siti. Dia pikir bisa kendalikan kuntilanak karena darah keluarganya. Pak Haji menggeleng. Orang sombong kayak gitu malah jadi umpan besar. Malam berikutnya, kejadian buruk mulai lagi. Penjual bakso Mas Tony tiba-tiba batuk darah di lapaknya. Dia dibawa ke puskesmas. Dokter bilang paru-parunya rusak parah tanpa sebab. Istri Mas Tony nangis histeris, tapi tak berani bilang apa-apa. Pedagang lain mulai takut, tapi banyak yang diam karena rezeki mereka juga lagi bagus. Pembeli misterius datang lebih sering, beli barang mahal tanpa tawar. Pak Haji sendiri mulai mimpi buruk setiap malam. Dia mimpi doanya naik ke langit seperti asap, tapi kuntilanak tangkap asap itu, ubah jadi benang hitam, lalu lilit ke lehernya. Dia bangun berkeringat dingin, suaranya makin hilang. Pagi-pagi dia coba bicara sama Bu Haji, tapi hanya bisik kecil yang keluar. Mbak Siti datang ke rumah Pak Haji sore itu. Pak, kita harus lakukan sesuatu. Suami saya hampir sembuh total sekarang, tapi saya takut dia yang bayar nanti. Mereka putuskan coba ritual lagi, tapi kali ini di rumah Mbak Siti jauh dari pohon beringin. Ki Agus sudah terlalu lemah, jadi mereka lakukan sendiri. Mbak Siti baca ayat-ayat yang dia hafal dari ibunya. Pak Haji bakar kemenyan kecil, awalnya tenang, tapi tiba-tiba cermin di dinding retak sendiri. Dari retakan itu wajah kuntilanak muncul, matanya hitam pekat, bibirnya bergerak pelan, janji baru lebih besar. Mall akan berdiri, rezeki melimpah, tapi sunyi akan abadi. Suara itu terdengar di kepala mereka. Mbak Siti teriak, jatuhkan kemenyan. Pak Haji pegang tangan Mbak Siti arat-urat. Setelah itu, mereka duduk diam lama. Mbak Siti nangis pelan. Pak, saya takut kalau mall berdiri, kutukan ini nggak akan hilang. Malah tambah kuat. Pak Haji angguk, kita harus hentikan Mas Riko. Dia kunci utamanya. Mereka mulai rencana. Pak Haji coba bicara sama pedagang lain, ceritakan apa yang terjadi. Tapi banyak yang nggak percaya. Pak Haji lagi stres aja, kata mereka. Ada yang malah marah karena takut rezeki hilang kalau cerita kutukan. Hanya beberapa yang dengar, seperti istri Pak Slamet yang anak kenannya dilupain suaminya satu malam. Mas Riko adakan pertemuan besar di tengah pasar. Dia bawa proyektor kecil, tunjuk gambar mall mewah dengan gambar kios-kios modern. Besok lusa tanda tangan kontrak. Semua setuju? Banyak pedagang angkat tangan. Pak Haji berdiri, coba bicara. Tapi suaranya hanya bisik. Mbak Siti yang maju, jangan setuju. Ini ada kutukan di tanah ini. Orang-orang tertawa. Mas Riko tersenyum sinis. Mbak Siti, jangan bikin gaduh. Ini kesempatan. Mas, hantu-hantuan itu cuma cerita lama. Tapi di matanya ada kilatan aneh. Seperti dia tahu Mbak Siti benar. Malam itu, setelah pertemuan bubar, Pak Haji dan Mbak Siti duduk di lapak Mbak Siti.
Mereka lihat kuntilanak muncul lagi di kejauhan, berdiri di samping Mas Riko yang sedang hitung dokumen. Kuntilanak sentuh bahu Mas Riko pelan, dan Mas Riko tersenyum sendiri. Pak Haji bisik, besok kita harus lawan langsung. Kalau enggak, semua orang akan kena. Mbak Siti angguk tegas. Meski takut, dia tahu nggak ada jalan lain. Rezeki yang datang sekarang terasa enak, tapi mereka tahu itu cuma awal dari penderitaan besar. Di rumah masing-masing, malam itu penuh mimpi buruk. Pak Haji mimpi anaknya Andi hilang suara, Bu Haji lupa wajahnya. Mbak Siti mimpi suaminya sembuh total, tapi lalu lenyap ditelan kabut. Mereka bangun pagi dengan hati berat, tapi ada tekad baru. Konflik semakin dekat, dan mereka tahu kuntilanak serta Mas Riko nggak akan mundur mudah. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Pak Haji hampir tidak bisa bicara lagi. Suaranya hanya keluar sebagai bisikan kasar, seperti orang yang tenggorokannya kering bertahun-tahun. Bu Haji di rumah semakin khawatir. Tapi Pak Haji bilang itu cuma radang biasa. Dia tidak mau istrinya tahu yang sebenarnya. Andi masih senang-senang saja, pakai sepatu baru dan cerita tentang study tour ke Borobudur. Melihat anaknya bahagia, membuat Pak Haji senang sebentar. Tapi langsung ingat bahwa semua itu dibayar dengan harga yang belum jatuh tempo. Mbak Siti juga mulai merasakan perubahan. Suaminya, Mas Budi, sekarang bisa bangun dan jalan-jalan di halaman rumah. Dia bahkan membantu Mbak Siti angkat galon air. Dokter di puskesmas bilang ini keajaiban. Paru-parunya bersih seperti orang sehat. Mbak Siti tersenyum di depan suaminya. Tapi malam hari dia sering duduk sendirian di teras, memandang langit gelap dengan mata basah. Pagi itu, Mbak Siti datang ke lapak Pak Haji lebih awal. Pak, kita nggak bisa diam saja. Besok lusa Mas Riko mau tanda tangan kontrak sama pedagang. Kalau sampai mall ini jalan, kutukan nggak akan berhenti. Pak Haji angguk pelan, lalu tulis di kertas kecil. Kita coba ritual lagi. Kali ini lebih besar. Ajak semua yang percaya. Mereka mulai cari sekutu. Pertama ke rumah Ki Agus. Dukun tua itu sudah semakin lemah sejak ritual terakhir. Dia terbaring di kasur bambu. Napasnya pendek-pendek. Saya nggak kuat ikut lagi, katanya pelan. Tapi saya kasih ilmu terakhir. Kalian harus ke pohon beringin malam purnama. Bawa air bunga 7 rupa, kemenyan hitam, dan yang paling penting, pengakuan keras dari orang yang paling banyak janji. Ki Agus batu kecil. Lalu lanjut, Mas Riko itu keturunan pembunuh Siti Nurbaya. Dia yang harus ngaku duluan. Pak Haji dan Mbak Siti saling pandang. Mereka tahu sulit sekali memaksa Mas Riko ngaku, tapi nggak ada pilihan lain. Siang itu mereka keliling pasar, bicara pelan-pelan, sama pedagang yang sudah kena dampak buruk. Istri Pak Slamet langsung setuju ikut. Dea bawa anak Nenia yang ayahnya sudah nggak ingat lagi. Istri Mas Tony, yang suaminya masih dirawat di rumah sakit, juga ikut. Ada 5 orang lagi yang dayam-dayum percaya. Penjual martabak, penjual es campur, dan 3 pembantu lapak. Total 10 orang, termasuk Pak Haji dan Mbak Siti malam sebelum purnama. Mereka kumpul di rumah Mbak Siti. Mbak Siti siapkan air bunga, Ki Agus kirim kemenyan hitam lewat cucunya. Mereka latihan baca doa bersama. Meski Pak Haji hanya bisa gerak bibir. Suasana tegang tapi penuh harapan. Mas Budi ikut duduk di belakang. Wajahnya sehat tapi matanya seperti tahu ada yang salah. Keesokan harinya adalah hari tanda tangan kontrak. Mas Riko datang dengan mobil lebih besar, bawa notaris dan beberapa orang berjas. Meja panjang dipasang di tengah pasar, depan pohon beringin. Pedagang berkumpul ramai. Banyak yang senang, bayangin kios baru dan duit banyak. Mas Riko berdiri di depan, bicara lantang. Hari ini kita mulai era baru. Pasar malam Kampung Melayu akan jadi mall termodern di Jakarta Timur. Pak Haji dan Mbak Siti berdiri di pinggir. Pak Haji pegang papan kecil bertulis, "Jangan tanda tangan, ada kutukan." Mbak Siti teriak sebisa mungkin, "Dengar dulu, tanah ini angker." Banyak yang sudah kena, tapi suaranya tenggelam dalam sorak pedagang lain. Mas Riko lihat mereka, tersenyum sinis, lalu lanjut bicara seolah nggak ada apa-apa. Satu persatu pedagang maju tanda tangan. Ada yang ragu sebentar, tapi akhirnya tetap teken karena takut ketinggalan. Pak Haji rasanya mau nangis. Mbak Siti pegang tangannya erat. Mereka tahu malam ini ritual harus berhasil. Kalau tidak, semua orang akan terikat janji besar dengan kuntilanak. Malam purnama tiba. Bulan penuh menggantung di langit. Cahayanya putih keperakan menerangi pasar yang sudah sepi. Pedagang lain pulang dengan senang, bawa kopi kontrak di tangan. Hanya kelompok kecil Pak Haji yang datang ke pohon beringin jam 11 malam. Mereka bawa lampu senter kecil, air bunga, kemenyan dan Al-Quran. Mereka duduk melingkar di bawah pohon. Mbak Siti pimpin doa. Semua baca ayat-ayat suci pelan-pelan. Kemenyan dibakar. Asapnya naik tipis-tipis. Awalnya tenang, angin malam biasa saja. Tapi lambat laun,
Udara jadi dingin sekali. Daun-daun pohon beringin bergoyang meski nggak ada angin. Tiba-tiba kabut tebal turun dari atas pohon, seperti air terjun putih. Dari dalam kabut, kuntilanak muncul perlahan. Kali ini bukan bayangan biasa. Tubuhnya lebih jelas, baju putihnya berkibar, rambut hitamnya menjuntai sampai tanah. Perutnya buncit, wajahnya cantik, tapi matanya hitam pekat tanpa putih. Dia berdiri di tengah lingkaran mereka, tersenyum tipis. Janji baru sudah ditekan, katanya. Suaranya lembut tapi terdengar di kepala semua orang. Rezeki akan melimpah, mal akan berdiri megah, tapi sunyi akan selamanya. Mbak Siti berdiri, tangannya gemetar tapi suaranya tegas. Kami nggak setuju. Kami putuskan janji ini. Dia tuang air bunga 7 rupa ke akar pohon. Asap kemenyan naik lebih tebal. Kuntilanak marah. Wajahnya berubah mengerikan. Mulutnya terbuka lebar. Suara tangis bayi keras sekali menggema. Angin kencang datang tiba-tiba. Lampu senter mati semua. Orang-orang di lingkaran ada yang teriak ketakutan. Istri Pak Slamet jatuh pingsan. Pak Haji pegang tangan Mbak Siti. Gerak bibir baca doa tanpa suara. Kuntilanak maju mendekat. Tangannya panjang menyentuh bahu satu persatu orang di lingkaran. Setiap disentuh, orang itu seperti kehilangan tenaga. Tapi tiba-tiba ada suara mobil dari kejauhan. Lampu depan menyinari pohon beringin. Mas Riko turun dari mobilnya sendirian. Wajahnya pucat, keringat dingin, tangguh teriak. Dia jalan cepat mendekat, tangannya gemetar. Saya tahu semuanya. Semua orang kaget. Kuntilanak berhenti gerak, memandang Mas Riko tajam. Mas Riko jatuh berlutut di depan pohon. Kakek buyut saya, dia yang bunuh kamu. Dia tentara Belanda yang buat kamu hamil, lalu keluarganya malu dan kubur kamu di sini. Saya minta maaf atas nama keluarga. Saya salah karena pikir bisa pakai kamu untuk kaya cepat. Diane, bukan nangis pura-pura, tapi nangis beneran. Saya janji mall ini nggak akan dibangun. Saya cabut semua kontrak besok pagi. Kuntilanak diam lama. Cahaya bulan menerangi wajahnya yang perlahan berubah. Dari marah jadi sedih, air mata hitam mengalir di pipinya. Janji lama terbayar, bisiknya pelan. Kabut mulai menipis. Tubuhnya perlahan memudar, tapi sebelum hilang total, dia pandang Mbak Siti lama. Tapi janji kecil kalian masih ada. Bayar dengan ikhlas. Lalu dia lenyap. Angin berhenti. Lampu senter nyala lagi sendiri. Semua orang duduk terdiam, nggak percaya apa yang baru terjadi. Ritual berhasil, tapi nggak sepenuhnya. Pagi harinya, Mas Riko datang lagi ke pasar. Kali ini tanpa jas rapi, mukanya capek. Dia kumpul pedagang, cabut semua kontrak satu persatu. Banyak yang marah, bilang dia bohongin mereka. Tapi Mas Riko diam saja, terima semua makian. Dia pulang tanpa bicara apa-apa lagi. Pak Haji pulang ke rumah. Suaranya mulai balik sedikit demi sedikit. Dia bisa bisik lebih jelas. Bu Haji peluk dia erat. Nggak tanya apa-apa. Mbak Siti di rumahnya lihat Mas Budi masih sehat. Tapi dia tahu ini berkat pengakuan Mas Riko, bukan janji kuntilanak. Beberapa pedagang yang sudah kena parah mulai sembuh pelan-pelan. Pak Slamet ingat nama anaknya lagi. Mas Tony keluar dari rumah sakit. Tapi nggak semua senang. Rezeki misterius berhenti datang. Penjualan balik susah seperti dulu. Hutang Pak Haji masih ada. Biaya sekolah Andi masih harus dicicil. Mereka semua tahu kutukan besar sudah putus. Tapi janji kecil masing-masing masih menggantung. Pak Haji sering duduk di lapaknya malam-malam, pandang pohon beringin yang sekarang terasa lebih tenang. Mbak Siti kadang datang, bawa kopi 2 gelas. Mereka duduk diam, nikmati susah yang balik lagi, tapi dengan hati lebih lega, hidup kembali normal. Nggak ada mall, nggak ada rezeki instan, tapi doa mereka mulai terasa sampai lagi ke langit. Beberapa minggu setelah malam purnama itu, pasar malam kampung Melayu kembali seperti dulu. Ramai tapi biasa saja. Tidak ada lagi pembeli misterius yang bayar mahal tanpa bicara. Penjualan balik normal, kadang ramai, kadang sepi. Pedagang yang tadinya marah sama Mas Riko perlahan diam. Karena memang tidak ada mall yang dibangun. Tanah pasar tetap milik mereka. Dan hidup berjalan terus. Pak Haji duduk di lapak kain batiknya setiap malam. Menyusun barang dengan tangan yang lebih lambat dari biasa. Suaranya sudah kembali hampir normal. Meski kadang masih serak kalau capek. Dia bisa bicara lagi sama Bu Haji di rumah, cerita tentang hari-harinya, dan dengar Andi cerita sekolah. Hutang bank masih ada, tapi dia cicil pelen-pelen dari hasil jualan harian. Tidak ada lagi uang tiba-tiba banyak, tapi juga tidak ada lagi mimpi buruk yang bikin bangun berkeringat. Mbak Siti juga sama, lapak jamunya ramai seperti sedia kala. Mas Budi sekarang benar-benar sehat. Dia bahkan mulai bantu Mbak Siti angkat barang dan kadang jaga lapak kalau istrinya ke pasar pagi. Dokter bilang paru-parunya bersih total, tidak perlu obat lagi.
Mbak Siti senang melihat suaminya kuat kembali. Tapi setiap malam dia masih duduk di teras rumah, memandang pohon beringin dari kejauhan. Dia tahu kesehatan ini bukan murni dari dokter. Pedagang lain yang pernah kena juga perlahan sembuh. Pak Slamet ingat lagi nama anak-anaknya. Meski kadang masih bingung kalau ditanya hal lama. Mas Tony keluar rumah sakit dan balik jualan bakso. Meski dagangannya nggak selaris dulu, mereka semua diam-diam bersyukur kutukan besar sudah hilang. Tapi juga sadar bahwa janji kecil masing-masing masih menggantung di suatu tempat. Satu sore, Mbak Siti datang ke lapak Pak Haji dengan wajah cemas. "Pak, Mas Budi tadi pagi bilang dia mimpi aneh. Dia lihat perempuan berbaju putih lagi. Tapi kali ini nggak marah, cuma berdiri di depan rumah, pandang dia lama, lalu bilang bayaran terakhir." Pak Haji mengerutkan kening. "Saya juga mimpi sama kemarin, Mbak. Kuntilanak bilang janji kecil harus dibayar dengan ikhlas." Mereka berdua tahu arti kata-kata itu. Kuntilanak tidak hilang total. Pengakuan Mas Riko hanya memutus janji besar tentang mal dan rezeki melimpah untuk semua orang. Tapi janji pribadi doa putus asa yang diganti kesepakatan sunyi masih ada. Dan sekarang, seperti tagihan yang jatuh tempo, bayarannya mulai ditagih satu persatu. Malam itu, pasar ramai karena ada acara kecil, pentas lenong dari kampung sebelah. Orang-orang datang nonton, beli makanan, dan lapak-lapak laku keras. Pak Haji senang melihat kain batiknya habis separuh. Dia pulang larut, bawa uang cukup untuk beli beras dan lauk mingguan. Di rumah, Bu Haji dan Andi sudah tidur. Pak Haji sholat Isya, lalu duduk di teras minum teh hangat. Tiba-tiba angin dingin berhembus dari arah pasar. Pohon beringin bergoyang meski langit cerah. Pak Haji lihat kabut tipis naik dari tanah, membentuk sosok perempuan berbaju putih. Kali ini kuntilanak tidak muncul sendirian. Di belakangnya ada bayangan-bayangan samar, seperti orang-orang yang pernah membuat janji dengannya. "Waktunya bayar," bisik suara itu, lembut tapi tegas. Pak Haji berdiri, jantungnya berdegup kencang. "Pak, kami sudah putus janji besar," teriaknya pelan agar tidak bangunkan keluarga. Kuntilanak tersenyum. "Janji kecil kalian sendiri, rezeki kecil yang kalian terima, kesehatan kecil, kebahagiaan kecil, harus dibayar dengan ikhlas. Atau aku ambil paksa." Sosok itu mendekat. Pak Haji mundur ke dalam rumah, tapi kabut ikut masuk lewat pintu. Dia lihat kuntilanak berdiri di ruang tamu, pandang foto keluarga di dinding. "Pilih, Pak Haji. Bayar dengan apa yang paling berharga bagimu." Pak Haji bangunkan Bu Haji dan Andi. Mereka bertiga duduk di ruang tengah, pegang tangan erat-erat. Bu Haji nangis, tapi Pak Haji tenangkan. Dia telepon Mbak Siti tengah malam. Mbak Siti datang buru-buru bersama Mas Budi. Mereka kumpul di rumah Pak Haji, baca doa bersama. Kabut mundur sedikit, tapi kuntilanak tetap berdiri di pojok ruangan, menunggu. Mbak Siti yang akhirnya bicara. "Kita nggak bisa lari lagi, harus bayar dengan ikhlas." "Tapi bayar apa, Mas Budi?" Yang selama ini diam, angkat bicara. "Aku yang paling banyak terima, aku yang hampir mati. Sekarang sehat, biar aku yang bayar." Mbak Siti langsung menangis. "Enggak, kamu nggak boleh." Tapi Mas Budi tegas. Dia berdiri, jalan mendekati kuntilanak. "Ambil aku saja. Kesehatan ini pinjaman dari kamu. Aku balikin dengan ikhlas." Kuntilanak pandang dia lama, lalu angguk pelan. Kabut menyelimuti Mas Budi, dan dalam sekejap dia lenyap. Tidak ada jeritan, tidak ada darah. Hanya kosong di tempat dia berdiri tadi. Mbak Siti jatuh tersungkur, nangis histeris. Pak Haji dan Bu Haji peluk dia, tapi mereka sendiri juga nangis. Kuntilanak pandang mereka lagi. Satu janji terbayar. Masih ada yang lain. Lalu kabut hilang, rumah kembali hangat. Pagi harinya, Mbak Siti duduk sendirian di rumahnya yang kini sepi. Mas Budi benar-benar hilang, seperti ditelan bumi. Tidak ada mayat, tidak ada jejak. Polisi datang sebentar, tapi Mbak Siti bilang suaminya pergi merantau mendadak. Dia tidak mau cerita yang sebenarnya, karena takut orang bilang gila. Pak Haji datang menemani Mbak Siti setiap hari. Lapak jamunya tetap buka, dibantu tetangga. Penjualan susut karena Mbak Siti sering diam saja, melamun. Pak Haji tahu gilirannya akan tiba. Dia lihat kuntilanak kadang muncul di mimpi, menunjuk foto Andi atau Bu Haji. Beberapa malam kemudian, giliran Pak Slamet. Dia yang dulu lupa anak-anaknya, sekarang ingat lagi berkat ritual. Tapi malam itu dia keluar rumah sendirian, jalan ke pohon beringin, dan tidak kembali. Pagi harinya orang menemukan dia duduk di bawah pohon, mata terbuka, tapi nyawa sudah hilang. Wajahnya tenang, seperti tidur. Dokter bilang serangan jantung mendadak satu persatu. Pedagang yang pernah terima rezeki misterius mulai hilang atau sakit lagi.
Yang bayar dengan ikhlas lenyap tanpa penderitaan. Yang melawan jadi sakit lama sebelum mati. Mbak Siti dan Pak Haji lihat pola itu. Dan mereka tahu sebentar lagi giliran mereka. Malam terakhir sebelum purnama berikutnya, Pak Haji kumpul keluarga di rumah. Dia cerita semuanya pada Bu Haji dan Andi. Awalnya mereka nggak percaya. Tapi setelah Pak Haji tunjuk diari, Mbak Siti dan cerita Ki Agus yang sudah meninggal minggu lalu, mereka nangis. Pak Haji bilang, "Ayah mungkin harus pergi, tapi ayah lakukan dengan ikhlas. Biar kalian aman." Bu Haji peluk dia erat. "Kita hadapi bareng, Pak." Andi juga peluk ayahnya. Malam itu mereka sholat bersama, baca doa panjang, minta ampun atas janji-janji kosong yang pernah diucap. Tengah malam, kabut datang lagi. Kuntilanak muncul di ruang tamu. Kali ini dengan wajah lebih tenang. "Pilih, Pak Haji, dirimu atau salah satu dari mereka." Pak Haji pandang Bu Haji dan Andi yang tidur di sampingnya. Dia berdiri, jalan mendekati kuntilanak. "Ambelok, aku yang paling sering berdoa minta rezeki. Aku yang terima paling banyak. Biar keluargaku selamat." Kuntilanak angguk. Kabut menyelimuti Pak Haji. Dia rasakan badannya ringan, seperti ditarik ke tempat damai. Sebelum lenyap total, dia lihat Bu Haji dan Andi bangun. Teriak memanggil namanya, tapi suara mereka terdengar jauh sekali. Pagi harinya, Bu Haji dan Andi duduk di rumah kosong. Pak Haji hilang tanpa jejak, sama seperti Mas Budi. Mbak Siti datang, peluk Bu Haji lama. Mereka berdua tahu ini belum selesai. Janji Mbak Siti sendiri doa untuk kesehatan suaminya masih menggantung. Mbak Siti pulang malam itu sendirian. Di depan pintu rumah, kuntilanak sudah menunggu. Wajahnya sekarang hampir seperti manusia biasa, sedih tapi tenang. "Gilirmu terakhir," katanya pelan. Mbak Siti tersenyum tipis. Dia sudah siap sejak Mas Budi hilang. Ambil aku, biar yang lain selamat." Kabut datang lagi, dan Mbak Siti lenyap. Keesokan harinya, pasar malam Kampung Melayu ramai seperti biasa. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi malam-malam sebelumnya. Bu Haji jaga lapak kain batik suaminya, dibantu Andi sepulang sekolah. Pedagang lain yang selamat jaga lapak masing-masing tidak pernah cerita tentang kuntilanak lagi. Pohon beringin tetap berdiri di tengah pasar, daunnya hijau dan tenang. Kadang angin malam berhembus dingin, tapi tidak ada lagi kabut tebal atau suara tangis bayi. Kutukan sudah selesai, semua janji kecil terbayar dengan ikhlas. Hidup mereka susah lagi, tapi doa-doa sekarang terasa sampai ke langit tanpa diganggu apapun. Beberapa bulan berlalu sejak Mbak Siti menghilang. Pasar malam Kampung Melayu tetap berdiri seperti biasa. Lampu neon masih berkedip. Suara pedagang memanggil pembeli masih ramai setiap malam. Dan aroma gorengan serta sate masih menggoda siapa saja yang lewat. Pohon beringin di tengah pasar kini terlihat lebih hijau. Daunnya lebat dan orang-orang sudah jarang cerita tentang hantu lagi. Kehidupan kembali normal. Tapi bagi yang tahu rahasia malam-malam itu, normal ini terasa rapuh. Bu Haji sekarang yang jaga lapak kain batik suaminya. Dia bangun pagi-pagi, siapkan dagangan, lalu buka lapak dari sore sampai tengah malam. Andi, anak bungsunya yang sudah kelas 2 SMA, bantu ibunya sepulang sekolah. Mereka berdua jarang bicara tentang Pak Haji di depan orang lain. Di rumah, foto Pak Haji masih tergantung di dinding ruang tamu. Tersenyum seperti biasa. Bu Haji sering duduk sendirian malam-malam, memandang foto itu sambil minum teh. Lapak jamu Mbak Siti sekarang dijaga oleh adiknya, Lina. Lina masih muda, baru menikah. Dan dia belajar meracik jamu dari katitan-katitan yang ditinggalkan Mbak Siti. Pembeli tetap datang karena jamunya ampuh. Tapi Lina sering bilang rasanya beda kalau bukan Mbak Siti yang racik. Rumah Mbak Siti dan Mas Budi sekarang kosong. Tetangga bilang mereka pindah ke kampung tanpa pamit. Tapi Bu Haji dan Lina tahu yang sebenarnya. Satu sore, Bu Haji duduk di lapaknya sambil menjahit kain batik yang sobek. Andi datang bawa tas sekolah, langsung bantu susun barang. "Bu, hari ini sekolah ada pengumuman. Aku lolos beasiswa ke Universitas Negeri. Biaya kuliah gratis 4 tahun," kata Andi senang. Bu Haji tersenyum lebar, peluk anaknya erat. "Alhamdulillah, Nak. Ayahmu pasti bangga kalau tahu." Mereka berdua senang sekali. Hutang bank sudah lunas bulan lalu dari tabungan Kesil Kosilen dan bantuan saudara. Penjualan kain batik stabil, cukup untuk makan sehari-hari dan bayar listrik. Tidak mewah, tapi tenang. Bu Haji sering bilang pada Andi, "Kita nggak perlu rezeki tiba-tiba lagi. Yang penting halal dan berkah." Malam itu pasar ramai karena ada bazar kecil. Banyak pedagang dari kampung lain datang, bawa barang dagangan macam-macam. Bu Haji dan Andi sibuk melayani pembeli. Tiba-tiba ada seorang pria tua mendekati lapak mereka. Usianya sekitar 70 tahun. Pakai baju koko putih dan kopiah hitam. Wajahnya kurus, matanya dalam. "Assalamualaikum, Bu. Kain batik motif parang ada yang besar?" tanyanya pelan. Bu Haji jawab salam dan tunjuk beberapa kain.
Pria tua itu pilih satu, bayar pas tanpa tawar, lalu duduk sebentar di bangku kecil. Saya dulu kenal suami ibu, Pak Haji. Ya, Bu Haji kaget, tapi angguk pelan. Iya Pak, Bapak kenal beliau? Pria tua itu tersenyum tipis. Nama saya Pak Maman. Dulu saya pedagang di pasar ini juga, tapi sudah lama pindah ke Bogor. Saya dengar cerita tentang kejadian di sini beberapa bulan lalu. Andi yang sedang susun kain berhenti gerak. Pandang pria itu curiga. Bu Haji tanya hati-hati. Cerita apa Pak? Pak Maman pandang pohon beringin lama. Cerita tentang kuntilanak yang ganti doa dengan janji. Saya pernah alami hal sama. Tapi waktu saya masih muda, tahun 70-an, dulu pasar ini juga susah. Pedagang putus asa. Kuntilanak muncul, kasih rejeki, tapi ambil bayaran. Saya selamat karena ada yang rela bayar buat saya. Bu Haji dan Andi diam mendengar. Pak Maman lanjut, orang yang bayar itu adalah ayah saya sendiri. Dia hilang satu malam. Tapi setelah itu, kutukan berhenti untuk saya. Saya pindah dari pasar ini, takut kejadian lagi. Sekarang saya balik karena dengar kutukan sudah selesai. Benar ya Bu? Bu Haji angguk pelan. Benar Pak, suami saya, Mbak Siti, Mas Budi, dan beberapa pedagang lain yang bayar. Mereka hilang, supaya kami yang tersisa aman. Pak Maman menghela napas panjang. Mereka orang baik, pengorbanan mereka nggak sia-sia. Lihat pasar ini sekarang. Ramai, tenang, nggak ada yang takut lagi. Andi tanya pelan. Pak, kuntilanak itu beneran hilang total? Pak Maman geleng pelan. Nggak ada yang hilang total nak. Arwah seperti dia cuma menunggu. Kalau orang mulai putus asa lagi, doa jadi janji kosong lagi, dia bisa balik. Tapi selama orang ingat pelajaran ini, dia akan diam. Pak Maman pamit. Setelah itu, dia tinggalkan kain batik yang dibeli di lapak, bilang buat aleh-aleh anak cucunya. Bu Haji dan Andi lanjut jaga lapak sampai pasar sepi. Malam itu mereka pulang lebih awal, duduk di teras rumah sambil minum susu hangat ibu. Aku nggak mau kayak ayah. Aku mau kerja keras sendiri, nggak minta rezeki instan, kata Andi tiba-tiba. Bu Haji peluk anaknya. Ibu juga nak, kita jalani hidup apa adanya. Doa kita sekarang murni, nggak ada janji kosong lagi. Beberapa tahun berlalu, Andi lulus kuliah dengan nilai bagus, dapat kerja di perusahaan tekstil di Jakarta. Dia bawa ibunya pindah ke rumah kecil yang lebih layak. Tapi Bu Haji tetap minta satu hal. Setiap akhir pekan mereka balik ke pasar malam kampung Melayu. Bu Haji buka lapak kain batik lagi, dibantu Lina yang sekarang sudah punya anak kecil. Pasar semakin ramai. Pemerintah bikin renovasi kecil, tambah lampu lebih terang, perbaiki jalan setapak, dan pasang tempat sampah baru. Tidak ada mal mewah, tapi pasar tradisional ini malah jadi tujuan wisata malam bagi orang Jakarta yang kangen suasana kampung. Pedagang baru datang, tapi cerita lama tentang kuntilanak tetap hidup di bisik-bisik orang tua. Satu malam, saat bulan purnama lagi, Bu Haji duduk sendirian di lapaknya. Andi sedang dinas keluar kota, Lina sudah pulang. Pasar mulai sepi, hanya beberapa pedagang yang masih membereskan barang. Bu Haji pandang pohon beringin. Angin malam berhembus pelan. Daun-daun bergoyang lembut, tiba-tiba kabut tipis naik dari tanah. Bu Haji tidak takut lagi. Dia sudah tahu apa yang akan datang. Dari kabut itu, muncul sosok perempuan berbaju putih. Wajahnya sekarang bener-bener seperti manusia. Cantik, sedih, dan tenang. Di belakangnya ada bayangan samar Pak Haji, Mbak Siti, Mas Budi, dan pedagang lain yang hilang dulu. Mereka tersenyum tipis. Terima kasih, bisik kuntilanak pelan. Suaranya tidak lagi dingin, tapi hangat. Janji sudah lunas. Kami semua bebas sekarang. Bu Haji berdiri, tangannya menadah seperti lagi doa. Kami yang terima kasih. Kalian selamatkan kami semua. Kuntilanak angguk. Bayangan-bayangan di belakangnya perlahan naik ke atas, seperti asap yang hilang di langit malam. Tubuh kuntilanak memudar terakhir, meninggalkan senyum kecil. Kabut hilang, angin berhenti, dan pohon beringin kembali diam. Bu Haji duduk lagi, air matanya mengalir pelan. Dia tahu ini perpisahan terakhir. Malam itu dia pulang ke rumah, sholat tahajud panjang, minta doa untuk semua yang sudah pergi. Pagi harinya dia cerita pada Andi lewat telepon. Andi diam lama, lalu bilang, akhirnya selesai Bu. Ayah dan yang lain tenang sekarang. Tahun-tahun berikutnya, pasar malam kampung Melayu jadi legenda kecil di Jakarta. Orang datang bukan cuma belanja, tapi dengar cerita dari Bu Haji atau Lina tentang pengorbanan pedagang zaman dulu. Anak-anak kecil takut kalau lewat pohon beringin malam-malam, tapi orang tua bilang, gak usah takut. Arwah di situ sekarang jadi penjaga, bukan pengganggu. Bu Haji hidup sampai usia tua, dikelilingi cucu dari Andi yang sudah menikah. Dia tutup usia dengan tenang di rumah kecilnya, tersenyum seperti lagi mimpi indah.
Andi kubur ibunya di samping makam kosong, Pak Haji makam simbolis. Karena tidak ada jenazah, di batu nisannya tertulis sederhana, hidup dengan ikhlas, doa tanpa janji kosong. Pasar malam kampung Melayu tetap ada sampai sekarang. Pohon beringin masih berdiri tegak, daunnya hijau sepanjang tahun. Kadang, saat bulan purnama, orang bilang lihat cahaya lembut naik dari bawah pohon ke langit. Tapi tidak ada yang takut lagi. Mereka tahu itu hanya tanda bahwa semua janji sudah lunas, semua hutang sudah terbayar. Dan di pasar itu, dua-dua pedagang sekarang naik langsung ke langit, tanpa ada yang mengganti lagi dengan janji sunyi. Akhirnya, janji sunyi kuntilanak lunas terbayar. Dengan pengorbanan yang ikhlas dari Pak Haji, Mbak Siti, dan yang lain, pasar malam kampung Melayu kembali damai. Doa-doa pedagang kini sampai ke langit tanpa diganggu lagi. Terima kasih sudah nonton cerita horor ini sampai habis guys. Jangan lupa like, komen pengalaman horormu, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.